barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua berdoa hanya kepada Allah. Itu tukang-tukang sihir, dukun-dukun itu ditinggalkan mereka. Ya, sesembahan-sembahan selain Allah, Uzzalata, Manat, ditinggalkannya. Karena memang tidak bermanfaat dan mudarat. Lalu kenapa kamu menyembah juga? Sebagai tawassul. Sebagai tawassul, yaitu mengambil perantara. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka dakwah Nabi SAW adalah menghilangkan perantara-perantara itu, kecuali yang disyariatkan oleh Allah yang tidak mengandung syirik di dalamnya. Misalnya, ya tawassul yang dihalalkan oleh Nabi SAW, satu, berdoa dengan menyebut nama Allah dan sifatnya. Ya Allah, innaka ghafurur rahim. Engkau pengampun, maha penyayang. Ighfirli, ampuni saya. Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Urzuqni, beri aku rezeki. Ini boleh. Banyak dalam doa-doa Nabi SAW dan doa-doa Nabi sebelumnya. Yang kedua adalah bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan. Misalnya, saya berinfak, ya Allah, kalau engkau tahu itu ikhlas karenamu, tolong lariskan daganganku. Boleh kan? Boleh. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah minta doakan oleh orang yang masih hidup. Nah, selain itu, kalau tidak syirik, minimal adalah bukan sunnah Nabi SAW. Sebab setelah Nabi wafat, tidak satu pun riwayat
sahabat datang ke kuburan Nabi minta doakan oleh Nabi. Nah, kalau kita ada orang yang berdoa ke kuburan wali yang sudah mati lalu minta didoakan oleh sang wali, berarti bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, no? Kalau ada orang datang ke kuburan wali yang dianggap keramat, tentunya kan dianggap keramat kan. Apa tanda keramat? Malam-malam ada api di situ. Jangan-jangan api neraka pula. Siapa yang pastikan kalau ada api itu adalah keramat? Atau malam-malam saya dengar orang baca Quran di situ. Siapa yang pastikan bahwa dengar baca Quran di situ adalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi allazi istafa wa ala alihi asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بالتقوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, alhamdulillah atas taufik dari Allah kita bisa melaksanakan salah satu kebutuhan utama kita, salat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Semoga salawat juga bersambung kepada para ahli baitnya, para istri, anak dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikutinya sampai akhir masa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan masih berkaitan dengan apa yang disebutkan di atas, bahwa awal mula Islamnya atau mulainya orang Ansar mengenali Islam. Berkata Imam Ibn Ishaq dalam kitabnya Al-Maghazi, Haddatsani Asim bin Umar bin Qatadah an asyakhin min qaumih. Asim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku dari beberapa orang syekh senior daripada kaumnya. Qalu, mereka berkata, lamma laqiyahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menjumpai orang-orang Aus yang tadi nak minta sekutu dengan orang Quraisy, Nabi berkata kepada mereka, man antum? Kalian ini siapa? Qalu nafarun minal Khazraj, yaitu beberapa orang dari Khazraj. Khazraj salah satu suku besar di Yathrib atau di Madinah. Amin mawali Yahud, kalian termasuk yang bersekutu dengan Yahudi? Qalu na'am, benar. Qala afala tajlisuna ukallimukum, mau tidak kita duduk sebentar saya berbicara? Qalu bala, baik. Fajalasu ma'ahu, mereka duduk bersamanya. Fada'ahum ilallahi azza wa jal, lalu beliau mendakwahi mereka untuk mengikut agama Allah. Wa arada alaihimul Islam, dan menawarkan Islam kepada mereka. Wa tala alaihimul Qur'an, dan membacakan kepada mereka Al-Quran. Qala wa kana mimma sana'a Allahu bihim fil Islam, dan perawi mengatakan di antara yang Allah lakukan perbuat terhadap mereka dalam Islam, anna yahuda kanu ma'ahum fi biladihim, orang Yahudi ada di Madinah, di tempat mereka tinggal. Wa kanu ahla kitabin wa ilmin, dan mereka adalah ahlul kitab dan berilmu tentang agama. Nah,
Wa kanahum ahla syirkin wa ashab authan. Padahal orang Khazraj dan Aus ini orang Arab adalah para penyembah orang-orang ahli syirik dan penyembah berhala. Wa kanu qad ghazawhum biladahum fa kanu idza kana bainahum syai'un qalu lahum. Dan orang-orang Yahudi itu telah menjajah negeri mereka. Fakanu idza kana bainahum syai'un, apabila terjadi perselisihan antara mereka dengan Yahudi, orang Yahudi itu berkata, inna nabiyyan mab'utsan al'an, ada seorang nabi akan diutus sekarang, qad adalla zamanuhu, dah sampai waktunya, nattabi'uhu, kami akan mengikutinya, fanaqtulakum ma'ahu qatla 'adin wa iram, nanti kami bersama Nabi itu akan membunuhi kalian seperti membunuh kaum Ad dan Iram. Iram itu di Yaman. Nah, Ad itu di selatan Syam. Wa ila adin akhahum Huda, yaitu umat Nabi Hud alaihissalam. Falamma kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika an-nafar wa da'um ila Allah. Tatkala Rasulullah SAW berbicara kepada rombongan tersebut dan menyeru mereka kepada Islam, qala ba'dhu li ba'dhin, sebagian mereka berbicara ke sebagian yang lain, ya qaum, wahai kaum, ta'lamuna wallahi innahu lan nabi, kalian dah tahu kan bahwa demi Allah, masih bersumpah lagi dengan nama Allah, demi Allah, innahu lan nabi, dialah sebenarnya nabi, allazi tawa'adakum bihi yahud, di mana orang Yahudi menggertak kalian dengan nabi itu. Fala yasbiqannakum ilaih, jangan sampai Yahudi mendahului kalian bertemu dengan nabi ini alaihi salatu wassalam. Fa ajabuhu fi manu ilaih, nanti mereka mengikutinya, menerima dakwah nabi, bi an saddaqu, yaitu mereka benarkan, wa qabilu minhu ma arada alaihim al-islam, afwan, sehingga mereka menerima Islam, menerima dakwah nabi dan membenarkannya dan menerima Islam yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, lalu berkata, inna qad tarakna qaumana, kami telah meninggalkan kaum kami, wala qauma bainahum min al-adawati wasyarri ma bainahum ta'asa jama'ahum Allah bik, dan tidak ada kaum yang permusuhannya dan keburukannya, buruk keadaannya seperti kaum kami, maka kami berharap mudah-mudahan Allah SWT menggabung atau menyatukan kami dengan engkau wahai Nabi. Fa sanuqaddimu alaihim fadadum ila amrik, nanti kami akan kembali ke kaum kami tersebut dan kami berdakwah menyuruh mereka mengikuti perintahmu. Wa na'ridu 'alaihim allazi ajabnaka ilaihi, dan kami tawarkan kepada mereka apa yang telah kami terima berupa dakwah ini, min hadzal din, agama ini, fa iyyajma'humullahu 'alaika fala rajulun a'azza minka, andainya nanti Allah bisa menyatukan dengan engkau kami tersebut, maka tidak ada orang yang lebih mulia daripadamu. Thumman sarafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila biladihim wa qad amanu wa saddaqu, kemudian mereka pulang kembali ke negerinya dalam keadaan beriman dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah awal kebaikan bagi orang-orang Madinah, ya, mereka menerima Islam. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa hum fi ma zukira li sittatu nafarin min al-Khazraj, mereka itu seperti yang sampai beritanya kepadaku, 6 orang dari Khazraj. 6 orang dari Khazraj. Kalau tadi ada dari Aus kan, tapi mereka belum menerima. Ini Khazraj langsung menerima. Wa sanadu hasan, dan sanadnya hasan. Wa zakara Musa ibn Uqbah yarhamukallah, dan disebutkan oleh ahli sejarah lainnya, yaitu Musa ibn Uqbah dalam kitabnya Al-Maghazi juga, annahum thamaniyah, jumlah mereka ada dalam 8 orang. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, itu Muhammad ibn Ishaq Al-Muttalibi, Imamul Maghazi, falamma qadimul Madinah zakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tatkala mereka sampai ke Madinah, mereka menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya wada'u ila Islam, dan mendakwahkan Islam, hatta fasha fihim, sehingga Islam mulai menyebar di Madinah. Hatta kana al-'am al-muqbil wa fal mausim 12 rajulan, sampai tahun berikutnya datang di musim haji 12 orang laki-laki. Fabaya'u bil aqabah ala bai'atin nisa, lalu mereka berbaiat di Aqabah dengan cara baiatnya kaum wanita. Apa maksudnya? Tanpa bersalaman, karena rahasia, ya, berbaiat tetapi tidak bersalaman. Jadi kalau salaman dengan wanita tidak boleh, jadi yang bukan mahram tidak boleh. Maka Nabi sendiri tidak bersalaman dengan yang bukan mahramnya, sampai baiat pun dia tidak berbaiat dengan bersalaman. Pada baiat itu hukum asalnya bersalaman, tapi karena kondisi yang tidak aman waktu itu, Nabi berbaiat seperti baiatnya kepada kaum wanita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, dan disebutkan pula oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Masih ada waktu? Kita lanjutkan. Al-Aqabatul Ula, karena berkaitan dengan apa tadi? Baiat yang berapa tadi? 12 orang tadi, yaitu Baiatul Aqabatul Ula, Baiatul Aqabah, yaitu perjanjian Aqabah, karena tempatnya di Aqabah di Mina. Tempatnya di Aqabah di Mina. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, qala Ubadah bin Samit, kuntu fi man hadara al-aqabatal ula. Ubadah bin Samit al-Ansari, dia berkata, saya termasuk yang hadir di Baiatul Aqabah. Aqabah itu nanti 2 kali. Ini yang pertama, di antara yang hadir adalah Ubadah ibn Samit. Wa kunna 12 rajulan, jumlah kami sebanyak 12 orang. Fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa. Lalu kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti baiatnya kaum wanita, wa dzalika qabla yuftarada alaina al-harb, yaitu sebelum diwajibkan kepada kami berperang. Sebelum diwajibkan berperang. Ala alla nusyrika billahi syai'a. Apa isi baiatnya? Yaitu tidak melakukan syirik kepada Allah. Nanti kaum muslimin klausul perjanjian yang paling utama adalah tidak melakukan kesyirikan, karena dosa terbesar itu syirik. Makanya Nabi menghalangi jalan-jalan menuju syirik. Di antaranya, jangan muliakan saya lebih dari kedudukan saya. Saya ini hanya hamba Allah. Dalam hadis Nabi katakan, la tutruni kama atratatin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian melebih-lebihkan aku seperti orang Nasrani melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Ini gulu kepada orang saleh ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu awal mula datangnya kesyirikan. Wala nasriq, tidak boleh mencuri. Wala nazni, tidak boleh berzina. Wala naqtulu auladana, dan tidak membunuh anak-anak kami. Ini kan dosa ini semua ada masa jahiliyah. Kan induk-induk dosa ini. Wala na'ti bi buhtanin naftarinahu min baini aydina wa arjulina, dan kami tidak mendatangkan kebohongan yang kami adakan dari depan, di antara kedua tangan kami atau di antara kaki-kaki kami. Artinya tidak berbohong dengan lisan, dan juga tidak menisbatkan anak yang lahir bukan dari nasab kita pada diri sendiri karena zina tadi. Wala na'sihi bi ma'ruf, dan tidak durhaka kepada Nabi dalam yang ma'ruf. Fa in wafaitum falakumul jannah, kalau kalian tepati janji ini, kalian dapat surga. Karena tidak ada balasan yang lebih dari itu, tidak ada yang mendekatinya.
dibalas dengan gaji tidak terbayar. Sikit gaji itu kaum muslimin. Tahu lah ketika kita bergaji 1.500.000 sama aja dengan gaji 15 juta nampaknya. Kan ada bedanya. Pokoknya akhir bulan tetap menyada ke atas. Ya, kan sama aja. Jadi gaji 15.000, 15 juta dengan 1.500.000 sama aja. Tetap juga berutang di akhir bulan. Jadi tambah lagi 3 kali 15 sama. Karena kebutuhan itu meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Jadi oleh itu gaji tidak cukup. Surgalah yang terbaik. Karena surga itu abadi. Tidak habis-habis nikmatnya. Falakumul jannah, maka bagi kalian surga. Wa in ghasyaitum, kalau seandainya kalian menipu min zalika syai'an, tidak menepatinya, fa amrukum ilallah, maka urusan kalian diserahkan pada Allah. Ya kan? Insya'a ghafar, kalau Allah kehendaki diampuninya. Wa insya'a azab, kalau dia kehendaki dia azab. Kan Allah yang punya kehendak. Kalau dia kehendaki diampuninya. Misalnya kan Utsman setelah bersedekah berinfak pada perang Tabuk, lalu Nabi katakan ma darra Utsman ma yaf'alu ba'da al-yawm, tidak bermudarat bagi Utsman apapun yang dilakukan setelah hari ini. Ini kan khusus Utsman, tidak buat semua kita. Kemudian ahli Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, ketika Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu membocorkan rahasia Nabi akan membuka kota Makkah. Ini kan peristiwa besar nih, mengembalikan kota Makkah ke pangkuan Islam. Nah, Hatib mengirim surat bersama seorang wanita dengan alasan untuk mengamankan aset dan keluarganya di Makkah supaya tidak diperangi. Maka Allah turunkan Jibril memberitahukan ke Nabi SAW. Ketika Hatib dihadapkan ke hadapan Nabi SAW, ya sahabat kan, ya apalagi Umar, ini pengkhianat luar biasa, membocorkan rahasia negara. Makanya para ulama sepakat mengatakan para kacung, tahu kacungnya, pengkhianat negara yang bocorkan rahasia negara ke asing, hukumannya bunuh sekalipun orang Islam harus dihilangkan, harus dilenyapkan, karena dia mengkhianati umatnya, mengkhianati bangsanya, maka hukumnya Masya Allah kejam lah kalau gitu. Enggak, tapi Hatib bin Abi Balta'ah, kata Nabi SAW ketika Umar bilang da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafiq, izinkan saya memenggal leher munafik ini. Munafik katanya. Lalu kata Nabi SAW, la'allallaha qad ittala'a ala qulubi ahli Badr, Allah pasti dah tahu hati orang-orang yang ikut perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, buatlah apa yang kalian mau, aku sudah ampuni dosa kalian. Jadi Allah sendiri mengampuni, maka Rasul SAW mengampuni. Kenapa diampuni? Karena dia muslim? Tidak, karena dia ahli Badar. Karena dia ahli Badar. Nah, ini diantara kalau Allah kehendaki dia ampuni, kalau dia tidak kehendaki dia azab dulu untuk membersihkan. Makanya selalu minta ampun. Karena ketika iblis bersumpah wa izzatika la ughwiyannahum ma damat fi ajsadihim arwahuhum, demi keagunganmu ya Allah, dia bersumpah atas nama Allah itu, untuk menyesatkan hamba-hamba Allah, saya akan pasti sesatkan mereka semuanya selama ruh masih di kandung badan. Lalu apa kata Allah? Jawab, wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum mastaghfaruni, demi kemuliaanku dan keagunganku aku akan tetap mengampuni mereka selama mereka minta ampun. Oleh sebab itu selalulah beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah.
Kemudian an Ubadah bin Samit, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawla isabatun min ashabihi. Nabi SAW berkata, di sekelilingnya ada sekelompok sahabatnya, ta'alu bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'ah. Ayo berbaiat kepadaku, ya, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tetap ini, karena memang kalau tidak sepakat dalam masalah ini pasti akan berkhianat. Nah, karena tidak boleh, hanya ahlu tauhid lah yang bisa menepati janji. Ya, menepati janji itu pada umum. Jangan menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Wala tasriqu, dan jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Karena takut apa tadi? Takut miskin, takut apa? Takut menghinakan. Wala ta'tu bih buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, jangan kalian mendatangkan kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan kalian dan kaki-kaki kalian. Wala ta'suni fi ma'ruf, jangan durhaka kepadaku selama dalam ma'ruf. Artinya kalau disuruh maksiat tidak boleh. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang menepati baiat itu pahalanya Allah yang tanggung. Nabi tidak bisa tanggung apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat, wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kaffarah. Siapa yang melanggar salah satunya, misalnya mencuri dia atau berzina dia, lalu dihukum di dunia dengan hukuman yang Allah tentukan, mah bahwa kafaratullah, itu menjadi pembersih dan penebus dosanya. Makanya ketika Ma'iz atau Al-Ghamidiyah dihukum rajam, para sahabat kan, sebagian sahabat mencelahnya, lalu Nabi katakan, la ta'inu la tashtumuha, jangan kalian mencelanya, fa innaha tabat taubatan lawuzzi'at ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Jangan caci dia, sesungguhnya dia telah taubat kepada Allah dengan taubat yang bila dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah cukup bagi mereka, cukup bagi mereka. Oleh itu kaum muslimin, ini kafar. Wa man asaba dzalika syari'an fasatarahu Allah, adapun orang yang melakukan sesuatu daripadanya lalu Allah tutupi, fa amruhu ilallah, ini urusannya dengan Allah tabaraka taala. In syaa'a aqabahu, kalau Allah berkehendak diazabnya, wa in syaa'a afa anhu, kalau dia berkehendak Allah maafkan. Qala fa bay'atuhu ala zalik, Ubadah bin Samit mengatakan, saya ikut berbaiat dengan Nabi SAW berdasarkan apa yang disebutkan tadi. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat, jangan menyekutukan Allah, ini hak Allah, jangan diganggu. Kemudian wala tasriqu, jangan mencuri, ini hak hamba, jangan diambil. Wala taznu, ini kehormatan, jangan direndahkan, karena zina itu merendahkan. Bahkan para ulama menyebutkan zina ini dari sisi nama buruknya susah dihapus. Orang kafir masuk Islam tidak disebut-sebut lagi kekufuran, ya kamu orang kafir dulu, kan tidak begitu kan? Orang syirik ketika masuk Islam bertauhid tak diulang-ulang lagi, kamu musyrik dulu, tidak diungkit-ungkit lagi. Tapi kalau orang pernah melakukan zina, itu sampai ke anak cucunya, hingga aibnya itu. Oleh sebab itu kita mesti menjaga betul, jangan sampai ada di antara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masuk ke dalam bab ini, karena nistanya luar biasa. Itulah sebabnya dalam hadis sebutkan sampai bergetar arasy Allah tabaraka wa ta'ala. Nasallallahu alaihi afiyah. Nanti setelah ini Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menjadi duta dakwah yang pertama diutus ke luar negeri.
dari Makkah ke Madinah. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Taala. Di samping nanti pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari kisah yang sudah disebutkan dari awal pertemuan Nabi SAW dengan orang-orang Ansar, orang-orang Aus, kemudian Khazraj, kemudian terjadi Bai'atul Aqabah, dan akhirnya nanti diiringi pula dengan diutusnya dai oleh Nabi SAW ke Madinah untuk memantapkan ilmu-ilmu mereka, karena sesungguhnya orang-orang yang baru saja masuk Islam itu perlu diberikan bimbingan. Ini juga sebagai alasan kenapa orang-orang yang baru masuk Islam itu harus diberikan pembinaan karena mereka harus dikokohkan. Alhamdulillah sebagian kawan kita membuat misalnya mu'allaf center, yaitu sentra pendidikan para mu'allaf, karena tidak sedikit juga di antara saudara-saudara kita masuk Islam karena alasan nak nikah, habis itu tidak belajar agama, nanti tidak sayang lagi sama istrinya, tinggalnya lagi. Jadi alasannya kadang-kadang alasan kepentingan duniawi, maka perlu pembinaan. Mana tahu dengan demikian bukan awalnya nak menikah, tapi setelah itu nak nambah maksudnya nambah agama, maksudnya nambah ke pengetahuan keimanan dengan agama. Salah paham. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Ada waktu kalau ada yang ditanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya karena sekarang kan banyak sekolah tinggi, jadi banyak dokternya. Dulu banyak orang berilmu tinggi, sekolah tinggi tidak banyak yang berilmu tinggi. Sekarang banyak sekolah tinggi ilmunya banyak pula yang rendah. Dulu salahnya. Beberapa para ahli agama ini kadang-kadang bertentangan yang terakhir yang kita coba lihat. Ada seorang dokter juga menyatakan Natal itu boleh, tapi menyatakan Rasul itu masih hidup. Tapi itu juga banyak ilmu-ilmunya kita ikuti gitu ya. Saya sering berkawan dengan orang seperti itu juga. Kawan-kawan dunia itu dulu sebenarnya, dulu orangnya biasa-biasa aja. Sekarang kok jadinya jadi luar biasa. Luar biasa bagus lah. Jelas sama jelas. Masya Allah. Baik. Kenapa? Kenapa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di antara manusia ada orang yang dalam ilmu itu sifatnya seperti hatibul lail, yaitu seperti pencari kayu bakar di waktu malam. Pernah coba cari kayu bakar di padang pasir di waktu malam? Jadi nampak ular kadang dikira kayu. Diangkatnya, akhirnya dia yang dipatoknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ada orang yang menuntut ilmunya selektif. Nah, yang selektif menuntut ilmu, insya Allah lurus. Kalau yang tidak selektif semuanya masuk. Apalagi jenisnya di negeri yang jauh dari asal ilmu itu, ibarat air semakin kehilir semakin keruh. Orang dah biasa mandi di air keruh, baginya tidak masalah. Nak sesat tak sesat itu tidak urusan katanya, karena dah biasa mandi di air keruh. Tapi orang yang biasa mandi di air jernih, dia akan pilih. Tidak semua yang disebutkan orang itu benar, apalagi tanpa ada dasar dalil. Seperti yang antum sebutkan, ada yang menyatakan mengucapkan selamat Natal tidak apa-apa.
Tergantung definisinya apa. Kalau definisinya hanya sekedar mengakui kelahiran Isa al-Masih, bukan menganggapnya sebagai anak Allah tabaraka wa ta'ala, itu enggak apa-apa. Ini alasan basi, bukan alasan sekarang. Dulu orang-orang sesat zaman dulu ingin mengikuti, yaitu mengucapkan selamat milad itu al-Masih, alasannya itu juga yang difatwakan oleh ulama di zamannya itu. Mereka orang-orang terkenal dengan kesesatannya, jelas ya. Nah sekarang alhamdulillah ulama-ulama kita juga tegas mengatakan tanpa membedakan niatnya. Karena antum ucapkan selamat Natal itu, orang itu tidak nengok niat antum. Yang zahirnya adalah mendukung kesyirikan yang mereka lakukan. Ini awalnya ucapkan selamat, besok ikut pasang pohon Natal, besok ikut misa di masa misa di masjid, antum bilang cepatlah di gereja. Besok antum khutbah lagi di situ. Karena memang kesesatan dimulai dengan kecil-kecil. Sama juga orang sekarang misalnya dilarang oleh Nabi sholat menghadap kuburan, lalu dia cari lagi, didefinisikan dulu. Nabi tidak ada bilang definisinya begini boleh, kalau begini tidak boleh, tidak. Antuannya buat sendiri. Nabi bilang la tusallu ilal kubur, jangan sholat ke kuburan, taati aja itu. Karena apa? Karena kalau sholat niat menyembah orang kubur itu tidak ada khilafnya lagi, sepakat itu. Yang dikhilafkan ulama itu hanya niatnya jadi. Dan yang dilarang Nabi itu bukan, kalau itu udah ma'ruf tuh, kalau seandainya sholat menyembah orang kubur tidak perlu diingatkan oleh Nabi SAW. Dia ingatkan sebab ini menjadi sebab menyembah orang di kuburan, maka jangan dilakukan. Paham saya? Jadi tanbih alal adna. Nah, lalu antum mengatakan nanti dituduh liberal. Bukan tuduh, memang itu pendapat orang liberal itu. Memang liberal memang. Bukan tuduh liberal lagi, memang itu fatwanya liberal dari zaman dulu. Ya, dari zaman dulu ketika di Irak dulu, pertama kan Irak itu kan tempatnya fitnah banyak. Mereka ingin toleransi kepada orang-orang Masehi di abad-abad ketiga, abad kedua lagi dimulai dengan alasan yang sama. Nah, Neo Mu'tazilah sekarang yang berafiliasi dengan liberal seperti itu juga, bukan tuduhan, memang itu pendapat mereka. Lalu diadopsi sekarang. Tidak ada membedakan niatnya apa. Yang jelas bahwa itu ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bila lewat di tempat-tempat ibadah orang Yahudi dan Nasrani, beliau tidak pernah jalan lambat di situ, harus segera karena takut turun azab dan kita ada di tempat itu. Apalagi ini merayakan kelahiran anak Tuhan Allah SWT. Wa qalu ittakhadhar rahman walada, mereka mengatakan Allah yang Maha mempunyai anak. Laqad qultum syai'an idda innakum lataquluna syai'an idda, kalian telah mengatakan perkataan yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda adda'u lirrahmani walada, hampir saja langit itu runtuh, bumi pecah-pecah dan gunung-gunung hancur karena mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Lalu kita bicara lagi tentang niat dan niat dan niat. Jelas ya? Tidak marah, ya salah paham dulu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, gimana tidak marah kita? Allah Ta'ala murka, lalu kita tidak murka. Ini adalah pintu-pintu syaitan yang nak dibuka orang dengan alasan bahwa supaya dianggap berkemajuan, ada pencerahan dan sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian ada pula yang mengatakan Nabi masih hidup.
Itu apalah gunanya nanti ketika Abu Bakar mengingatkan Umar radhiyallahu man qala inna Muhammadan qad mata qataltuhu. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya bunuh dia. Lalu Abu Bakar menjelaskan, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, Allah tetap hidup tak mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati. Lalu Allah bilang masih hidup. Ini masuk dalam bab khalif tu'raf. Tampillah beda, nanti Anda dikenal. Sampai ada dalam pepatah Arab dikatakan, kencing di atas Ka'bah, nanti Anda akan dikenal orang masyhur itu. Hal-hal yang syirik-syirik seperti ini masih bermain-main juga lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena memang Nabi sudah ingatkan akan ada di masa akhir zaman itu para dai di pintu-pintu neraka. Dai berbicara dengan lisan kita, pakai Al-Quran, pakai hadis, tapi hasilnya hadas. Karena apa? Al-Quran dibaca orang munafik juga kan, lahirnya kemunafikan. Al-Quran dibaca oleh orang musyrik, lahirnya kemusyrikan. Al-Quran dibaca oleh orang orientalis, lahirnya propaganda dan kesesatan. Al-Quran dibaca oleh orang Syiah, lahirnya adalah gulu dan kesesatan. Dibaca oleh orang, semua orang baca. Liberal, akhirnya lahir liberalisme. Dibaca orang pluralisme, jalan pluralisme. Al-Quran dibacanya. Di mana membedakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ahli bid'ah baca juga Al-Quran, lahirnya bid'ah hasanah. Padahal Nabi katakan bid'ah itu semuanya sesat. Lalu dicari-cari contoh-contoh yang semuanya asalnya tidak bid'ah, tapi disebut bid'ah hasanah. Ngumpul Quran dianggap bid'ah hasanah. Siapa yang bilang ngumpul Quran bid'ah hasanah? Itu sunnah hasanah. Karena Nabi sudah menuliskannya, berarti asal menuliskan sudah ada. Nabi tidak pernah melarangnya itu. Kemudian itu hanya wasilah, bukan ghayah. Atau misalnya sholat tarawih dengan satu jemaah, Nabi sudah pernah mimpin satu jemaah di masa hidupnya, lalu dihentikan karena takut diwajibkan dan seterusnya. Semuanya sunnah. Atau HP misalnya, HP ini sunnah hasanah, karena Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia. Mobil juga sunnah hasanah, karena Nabi katakan akan ada zamannya nanti bahwa umatku masuk dalam kendaraannya, nyetir dari dalam. Kan tidak ada zaman Nabi onta dilobangi perutnya, nyetir di dalam, nggak ada. Ada? Nggak ada. Berarti berita tentang itu sudah ada di hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti bukan bid'ah, tapi sunnah hasanah. Ini sebenarnya tidak perlu tadi. Allah musta'an. Sudah saya? Jadi Nabi masih hidup. Makanya anak-anak kita, seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kenalkan Al-Quran, hadis. Jangan kenal yang lain dulu. Yang komik-komik itu dulu saya kenal dulu lah. Apalagi komik-komik yang cerita-cerita, karangan-karangan ya. Ya contohnya Nabi bisa hadir dengan merem saja dah hadir gitu. Hanya modal merem Nabi datang. Awak selalu datang ke kuburannya, tidak ada keluar-keluar dia. Ini dah haji sekali tiba-tiba cuyup lututnya, percaya juga tuh. Nah itulah. Lu saya tengokkan ke anak. Oleh itu kita memang dituntut lebih ekstra selektif, ekstra hati-hati. Sebab subhanallah. Ya di zaman kan ada kata Nabi SAW, orang yang jujur dianggap pembohong, yang bohong dianggap jujur, yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap amanah. Karena zaman kita zaman media, siapa yang punya media dia hebat, media banyak komunitas. Tetapi memang kalau tuan-tuan nak tahu dan saya nak tahu, sebenarnya gampang saja, bahwasanya dari 73 golongan yang selamat kan hanya satu.
hanya satu. 72-nya menyimpang. Ada yang menyimpangnya jauh sekali, ada yang menyimpang masih dekat-dekat, bisa dipanggil. Cuma kadang-kadang tidak mau dipanggil lagi, dia udah terasa nyaman dia di situ, atau dia tidak menyangka dia dalam keadaan sesat. Dan ingat bahwa seluruh pencetus aliran sesat orang cerdas-cerdas, dan seluruh induk-induk kekufuran orang hebat-hebat. Tidak percaya? Tidak percaya? Percaya benar? Siapa yang pertama sesat di antara makhluk ini? Iblis. Cerdas mana? Cerdas mana? Cerdas. Di mananya perundingan-perundingan hebat untuk penyesat manusia hadir ya situ. Awalnya 2 acara sehari dan penat kan, dia tidak ada penatnya dia. Orang hebat. Kemudian yang mengaku jadi Tuhan siapa? Fir'aun hebat lah, hebat. Haman hebat. Namrud hebat. Orang-orang berkemajuan. Makanya nak tuntut jangan terpengaruh oleh cerdas, jangan terpengaruh oleh prestasi akademis. Makanya Imam Syafi'i tadi katakan, andainya dia terbang di langit, biasa terbang dia kan pakai sejadah bisa terbang kemana-mana ya. Setelah itu juga jalan di atas air, katanya bagi saya tidak ada artinya, karena penyihir pandai itu, dukun pandai itu, jin pandai. Jelas ya? Sampai saya membuktikan bagaimana sikapnya terhadap sunnah Nabi SAW. Kata Nabi jangan, dia berhenti. Kata Nabi kerjakan, dia maju. Jangan buat yang baru, dia tidak lakukan. Kalau gitu sikapnya, ini mungkin karamah. Tapi kalau tidak, bisa jadi sihir. Karena sihir itu, atau yang tidak karamah itu bisa dari jin. Cirinya yang karamah, kalau karamah itu yang sesungguhnya, satu, tidak dipelajari. Tidak ada belajar ke bank, tidak ada belajar untuk bisa jalan di atas air, tidak ada untuk belajar nak bertemu Nabi, ada zikir khusus, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan itu berarti bukan karamah, ada amalan khusus, ditipu oleh syaitan. Walaupun orang cerdas juga tertipu. Dulu ada profesor dokter percaya sama yang gandakan duit itu, Ki Ageng, yang dulu yang menggandakan piti, siapa? Orang-orang hebat yang kan. Kenapa mereka ikut? Karena tidak berilmu. Kalau dia tahu itu syirik, dia tidak ngaku, maka tidak berilmu. Jelas ya? Makanya tadi orang Ansar karena dekat dengan Yahudi, dia tahu ilmu akan ada Nabi. Ditambah gertakan Yahudi lagi. Jadi apa tangannya? Orang Quraisy dia jauh dari ahli kitab, jadi nggak ada berita tentang kedatangan Nabi, maka mereka tentang. Ditambah kepentingan mereka terusik. Abu Jahal cerdas mana? Silakan tonton cari nanti seluruh aliran sesat dalam Islam dicetuskan oleh orang-orang hebat. Kalau tidak hebat, tidak percaya orang. Ya, hebat menipu, hebat mengibulin, pokoknya hebat semuanya orang-orang cerdas. Makanya sekarang kita berhenti dari menilai kebenaran dengan kecerdasan, tidak, tapi nilai kebenaran dengan ilmu. Karena apa? Orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu bersih cerdas. Dan orang cerdas dan berilmu belum tentu dapat hidayah selama dia tidak mengikuti hidayah, karena dia hanya tahu itu, ini bagus, cuma tidak diikutinya. Sama sekarang hari ini orang tidak ada yang tidak tahu merokok itu berbahaya. Ada orang yang tidak tahu merokok berbahaya? Tidak ada. Tapi apakah sebagian besar orang ikut atau tidak? Ikut merokok ya banyak, bukan ikut meninggalkannya. Sama sekarang
Orang tahu bahwa ini amalan Nabi, ini amalan selain Nabi, wali. Dia tahu bahwa amalan Nabi lebih hebat, betul? Ini amalan ustaz, tidak akan kalah amalan Nabi olehnya. Tapi kenapa dia cenderung dengan amalan ini? Tolong jawab. Kepentingan. Di sini ramai, sini sih. Di sini ramai, di sini sedikit. Di sini ada makannya, sini tak ada makan. Bukan tidak tahu. Kalau jujur dengan ilmu nanti, ini zikir Nabi 33 kali. Ini zikir wali 3333 kali. Nah, mana yang hebat Nabi daripada wali? Hebat Nabi. Tapi yang diamalkan kok amalan wali. Tadi di sini ramai. Yang kedua itu yang saya terima dari nenek moyang saya. Ini kan ada unsur kemelayuannya, kearifan lokal. Yang ini baru nih. Jangan-jangan ada isu-isu apa namanya propaganda boleh ini yang bawa ini Wahabi nih. Kalau ini ulama kita Melayu. Akhirnya mirip-mirip juga dengan cara jahiliyah dulu. Ikut yang Allah turunkan, enggak, kami ikut apa yang kami warisi. Mirip-mirip, walaupun tidak kita samakan, tapi mirip alasannya, propagandanya sama. Nabi bilang, Allah yang suruh, wa idza qila tabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan ikut apa yang Allah turunkan, qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Nah, itu tidak ada unsur Arabnya. Ini ada unsur Arabnya. Akhirnya mereka lebih memilih unsur kearabannya. Makanya kalau orang dulu orang jahiliyah dulu menolak Islam dengan alasan tidak sesuai dengan budaya Arab. Orang sekarang menolak Islam dengan alasan itu khusus budaya Arab. Jadi bertentangan antara Abu Jahal dengan Abu Jahal bilang kami tidak ikut Islam karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Lalu hari ini datang Abu mengatakan kita tidak mengikuti ini karena ini khusus budaya Arab. Sama alasannya budaya. Orang dulu menolak ajaran Nabi dengan alasan tidak sesuai dengan nenek moyang. Nenek moyang itu bukan nenek moyang biasa, pasti imam-imamnya pula. Tidak mungkinlah orang biasa kan. Imamnya Al-Lata, imamnya Uzza dan sebagainya. Nama-nama orang soleh yang ditonjolkan. Ulama lah mereka. Jadi ketika dikatakan ikut apa yang Allah turunkan, enggak, ulama kami punya ulama pula. Sekarang kan sama juga. Apabila dikatakan ikutlah apa yang Allah turunkan, Nabi ajarkan, lalu alasannya tidak sesuai dengan yang dibawa oleh ulama Nusantara. Sama. Walaupun di sana yang menolak orang kafir, di sini yang menolak orang Islam. Itu aja bedanya. Kalau gayanya sama. Jadi harus kalau nak Islam di Indonesia ini harus kalau di Riau mesti yang menonjolkan keislaman Riaunya. Kalau di Sumatera Barat keminangannya, di Jawa nanti kesoloannya dan kekeratonnya. Akhirnya nanti satu Islam atau berpecah. Riau nak tonjolkan Melayunya. Padahal Allah ingin kita satu, Arab non Arab, la fadla li arabiyyin ala ajami. Nah ini sekarang ada yang nak menghidupkan itu kembali gitu. Bahwa jangan terima Islam yang tidak ada di Melayu. Aneh bin ajaib ini. Aneh kan? Tapi kalau dia bilang jangan terima Islam kecuali ada Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para ulama, ini baru bagus. Karena Islam tidak ada kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak, kalau tidak sesuai dengan budaya Melayu, buang. Gini aneh ajaran baru. Subhanallah, memang lebih dulu Islam di Melayu daripada dia. Lebih dulu Islam Melayu daripada Islam Arab. Mana dulu Islam Arab atau Islam Melayu? Arab aja Arab Melayu dibilang. Allah mustahil. Jadi kaum muslimin ini propaganda aneh gitu ya. Tanpa disadari
seolah-olah mengikut gaya jahiliyah dulu. Ini tanpa disadari ini. Semoga disadari. Dan setelah disadari, diketahui, diikuti. Karena hidayah itu bukan untuk diketahui, tapi untuk diikuti. Wallahu musta'an. Ya sih, ini bibit-bibit nih. Nanti saya di Bangkinang mengerucut lagi, harus sesuai dengan budaya Ojo. Ya kan? Akhirnya Islam Ojo, Islam Melayu, Islam air tiris, murajalai. Ya akhi, Allah tak pernah menjadikan ukuran kebenaran dengan kekuresannya, tidak. Tapi dengan wahyu yang Allah turunkan. Kalau sesuai itu yang kita cari, sejalan, istilahnya mendayung serentak, beruntung serempak gitu ya. Masya Allah. Iya, sama-sama bagus itu, tumbuhkan. Karena Nabi juga seperti itu, kebudayaan Arab yang bagus dia hidupkan. Misalnya pemurah, ya, pemurah, sampai ada yang saking pemurahnya anaknya nak disembelihnya untuk memuliakan tamu untuk dimasak. Tapi jangan buat bulan kan. Nah, sampai begitu murah. Nah, pemurah ini dihidupkan oleh Nabi karena memang akhlak Islam. Kemudian isar, mendahulukan orang lain diri sendiri, hidupkan ini. Kalau ada Melayu seperti itu bagus. Atau misalnya gadis-gadis Melayu itu bila dipandang menunduk malu. Nah, itu hidupkan kembali sesuai dengan Islam, karena asalnya wanita itu pemalu. Tapi jangan yang sekarang, kalau dipandang menyeruduk bikin malu. Ya sebagian banyak. Nah, jadi yang bagus-bagus hidupkan. Alhamdulillah. Kalau dulu Masya Allah pernah ada walimah pernikahan orang Melayu, Masya Allah adatnya bagus sekali. Yang emak-emak di ruang tengah, yang bapak-bapak di ruang depan, yang marapulai perempuannya anak dara di tengah, yang laki-laki di depan. Tidak ada sanding-sanding itu dulu, tidak ada. Setelah datang Belanda yang baru ada. Hidupkan itu lagi. Ada tentang pula, katanya tidak sesuai budaya Melayu. Itulah budaya Melayu sesungguhnya. Kalau tidak percaya tanya yang tua-tua sebaya saya. Orang tua kita dulu, kami masih menemukan itu. Masa dulu di kampung-kampung tuh yang namanya anak dara, tempat duduknya di ruang tengah rumah. Yang namanya merpulai, namanya laki-laki itu di ruang depan. Sampai duduk tamu pun diatur. Mama yang menanti, artinya kan kita naik ke rumah perempuan kan, anak menanti ini duduk di banjar bagian luar. Karena apa? Mereka boleh melihat ke dalam. Kalau ada kekurangan di ruang dalam, kan mama sendiri yang nengok, bukan mama yang lain. Mama yang datang ini di ruang bagian dalam, apa dia namanya? Di banjar bagian dalam, supaya dia melihat keluar. Ini kan bagus, ini hidup kan itu sesuai dengan Islam. Tapi tidak mau pula hidup kayak gini tuh. Ini gaya-gaya gaya-gaya orang yang saklit beragama nih katanya. Enggak, itu budaya. Itu kan lagi. Nah, termasuk di Jawa juga seperti itu kan. Alhamdulillah. Oleh itu ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat, jadi kalau Nabi masih hidup, undanglah dia ke sini, selama sekali. Kan modalnya cuma merem, baca selawat tertentu, merem, datang tiba di perawang. Nah, Pak Zul, kita undang Nabi ke sini, yang masih hidup. Nah, nanti berarti alasannya belum kelasnya orang perawang undang Nabi. Nah, biasanya. Dan belum kelas ini siapa yang kasih kelas itu? Yang membuat klasifikasi belum masuk naik kelas itu siapa? Pasti antum aja bilang Syekh antum belum naik, Syekh kami yang dapat. Kalau gitu saya bisa klaim aja nanti Syekh saya lebih hebat dari Syekh antum. Siapa yang mengeluarkan ininya? Sama dengan sertifikat badal haji itu ya, kemudian jemaah haji itu, oh kalau orang Mekah itu ada sertifikatnya. Awak tanya yang mengeluarkan sertifikat siapa? Resmi. Dia kan sendiri yang buat. Dihajikan 20 orang. Satu orang menghajikan 20 orang. Sama tadi. Dia bilang saya merem, tiba-tiba datang Rasulullah. Wush, dia katanya datang Rasulullah. Itu klaim.
Jelas kan? Klaim. Apa alat buktinya apa? Apa alat buktinya? Jelas kan? Bahwa Nabi bisa datang di majelis-majelis selawat tertentu. Apa buktinya? Oh, kami berdiri kan ya. Itu klaim juga masih. Kalau saya nanti yang lain, grup lain menari dia kan, menyambut kata Nabi ini gini, pakai kompang pula nanti dengan alasan Nabi hadir. Klaim. Ada Nabi bilang nanti pas saya hadir baca komplak ada. Bahwa saya nanti setelah mati akan bangkit lagi ada. Semuanya hanya pendapat klaim masyayikh. Dan rata-rata syekh ini bukanlah yang dikenal dengan sunnah. Pada umumnya dikenal dengan mukhalafatu as-sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya kalau bilang dusta kan enggak marah orang sama kita kan. Tapi klaim sama juga artinya dulu. Tanpa bukti. Apa bukti fisiknya? Oh, enggak bisa dibukti fisikkan katanya. Tapi antum yang ada aja bukti fisikkan antum enggak percaya. Tiba-tiba yang ini tidak bisa pakai akal dan ini harus pakai logika. Ini tidak mesti pakai logika. Gimana? Klasifikasi dari mana ini? Ya, ketika membaca sifat-sifat Allah harus sesuai logika, ya kan? Ketika ada wali yang gila, tidak mesti pakai logika. Di mana klasifikasi seperti ini? Kecuali mau orang gila kan tidak ada akal lagi, tidak perlu pakai akal memahaminya. Maka disinilah klaim-klaim dalam beragama itu datang akibat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga nanti akan ada lagi, apalagi propaganda baru, yaitu jangan mudah menyalahkan. Terus kalau yang salah tidak boleh disalahkan. Kalau kita tidak salahkan aja lah, tapi dengan bukti. Karena orang yang yakin dengan kebenarannya tidak perlu takut disalahkan. Ya tak? Salahkan saja, tapi dengan dalil. Ustaz, apa yang Ustaz katakan tadi bahwa Nabi sudah hidup lagi, salah. Apa dalilnya? Oh, saya bertemu, itu masih klaim akhir. Ya, Syekh antum itu di mana ketemunya? Kan ada hadis siapa yang mimpi bertemu Nabi, bertemu dalam keadaan jaga. Oh, itu dalilnya. Lihatlah dulu tafsir para ulama sunnah tentang itu. Bahwa kalau hadis itu sahih, padahal ziyadah itu didhaifkan oleh seluruh atau jumhur ulama hadis. Seperti kata Imam Al-Qurtubi, tafsir seperti ini tak ditemukan kecuali di kalangan sufi. Dan tafsir itu mungkar. Tafsir yang seperti itu mungkar, bahwa siapa yang bertemu dengan Nabi dalam mimpi nanti ketemu dalam keadaan terjaga. Keadaan terjaga ini adalah ziyadah mungkar. Nah, nanti antum tuduh lagi kalau tidak sesuai dengan pemahamannya, dinaibkannya hadis katanya. Akhirnya tuduh-menuduh terus saja. Masa orang sekelas Imam Bukhari dituduh karena tidak sesuai pemahamannya, dinaibkannya. Ada nanti itu. Oh, imam kami langsung bertemu Nabi, nanya hadisnya sahih atau tidak. Kalau antum kan hanya di atas kertas. Oh, gampang antum ketemu Imam Ahmad hafal 1000 hadis. Lalu dia tidak pernah bisa bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari itu menulis kitab As-Sahih di samping kuburan Nabi. Maksudnya di Masjid Nabawi, di Ar-Raudhah. Setiap akan menyalin ke naskah terakhirnya, dia salat 2 rakaat dulu. Salat 2 rakaat istikharah setelah menghabiskan seluruh kemampuan ilmiah akademisnya berdasarkan keilmuan keahlian dalam bidang hadis, membedakan mana yang sahih dan tidak. Lalu dia minta petunjuk kepada Allah SWT. Kalau seandainya seperti yang antum klaim tadi, tinggal gadur aja, Assalamualaikum Rasulullah, ini hadis innamal a'malu binniyat sahih benar. Merom dikit sahihnya. Subhanallah, kaum muslim. Hah? Kan ini yang klaim itu sahih. Guru kami langsung bertemu Nabi, guru anda enggak. Ada lagi lebih bahaya, lebih tinggi nanti itu. Wali kami langsung bertemu Allah. Nah, sehingga ada dan kalangan sufi yang mengatakan kalian ini belajar dari orang mati.
Maksudnya apa? Saya belajar hadis dari Imam Al-Bukhari, Bukhari dah mati 256. Belajar dari Imam Ahmad belajar 241 matinya. Belajar dari Imam Syafi'i dah mati 204. Belajar dari Imam Malik 179. Belajar dari Lais bin Sa'ad 175. Mungkin juga belajar dari Imam Az-Zahabi 748. Belajar Imam Nawawi 767 dan seterusnya. Padahal guru kami langsung belajar kepada yang maha hidup tak pernah mati. Itu sampai ke situ klaim nanti. Di atasnya lagi menyatu dengan Allah Taala. Semuanya klaim dusta. Makanya beragama ini mesti ada dalil. Saya kira terlalu panjang, makanya selarang bertanya itu kan bertanya ini. Pertanyaan sulit pula. Jadi cerdas bukan ukuran kebenaran. Hebat berretorika bukan hebat kebenaran. Makanya Imam Ahmad ketika dipaksa berdialog dengan Abu Abdul tidak mau dia. Sebab nanti debat kusir. Dia dengan akal, kita dengan dalil. Dia pakai akal, dia pakai dalil. Kalau akal ya retorika yang lain. Nanti tidak ketemu. Apalagi debat dia permasa pula nanti, ya kan? Dikerahkan masa, hadir di tempat orang-orang yang beringas. Habis itu nanti kalau kalah jagonya turun ayam jago, mencakar-cakaran mana? Kalau diskusi itu bukan di tempat terbuka. Kalau nak cari kebenaran, kalau nak cari debat, ya kalau menghadirkan para pengikut, siapa yang jamin nanti? Siapa yang jamin bahwa pengikut ini tak menyerang pengikut ini? Akhirnya nanti kacau, akhirnya saling fitnah lagi yang timbul. Diam dulu, diam provokasi dan sebagainya. Makanya tidak ada kesudahannya. Makanya kembali ke ilmu yang diwarisi dari Nabi SAW, yang dipahami olehnya dan para sahabat yang kiram, dan kita tak temukan Abu Bakar dalam masalah sulit membangunkan Nabi lagi. Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak masalah sulit tidak pernah membangunkan Nabi lagi. Jelas? Jangan beralasan bahwa Umar diberitahu oleh malaikat misalnya si fulan dah wafat di perang Nahawan misalnya. Itu karamah, tidak dipelajari. Ya, tidak dibangga-banggakan. Ini tak sengaja pula dibanggakan depan umum. Di shooting pula. Bismillah, Allahumma shalli ala Rasulullah. Keluar dari Nabi SAW. Ini bukan karamah. Karamah itu tidak dipelajari, tidak diwariskan, tidak dibanggakan. Ya. Dan biasanya disembunyikan dan datang atas keinginan Allah, bukan usaha kita. Makanya kalau seandainya masih ada pelajaran untuk mendapatkannya, itu bukan karamah. Itu lemu. Kalau dapat dibangga-banggakan, itu bukan karamah. Biasanya sembunyi. Kemudian dapatnya atas keinginan sendiri, itu bukan karamah. Itu klaim. Dan syaitan bisa bermain di situ. Kan sering kita contohkan ada syekh setiap ngaji, selesai kajian datang hidangan luar biasa di majelisnya. Orang curiga, dari mana ini? Ada orang yang berpikir normal. Akhirnya dia gerilya di malam besoknya di kajian syekh itu, ada enggak kalian malam tadi kehilangan bahan makanan, khususnya tukang jual-jual kue-kue mewah itu. Mereka bilang rata-rata kami malam itu kehilangan. Rupanya jin yang datang menghidangkan itu. Jelas? Kalau udah kerja sama jin, lurus apa kan? Lurus apa bengkok nih? Ya bengkok. Cuman masyarakat kita kan rata-rata tidak berilmu. Nengok yang aneh-aneh seperti itu langsung percaya. Yang nengok yang pangkatnya tinggi langsung percaya. Kalaupun nanti ditanya dalil ke ustadznya, dia akan datangkan dalil. Kita tidak paham mencernanya. Dibolak-baliknya dalil itu nanti kita juga tidak paham. Makanya di sini perlunya yang lurus-lurus, tidak yang bengkok-bengkok. Wallahu ta'ala alam. Dan cara mendeteksinya gampang saja. Ada enggak di zaman sahabat yang melakukan itu? Tidak ada. Mereka lebih paham dari Anda. Jelas itu, Syekh?
Ada nggak Umar dulu mengamalkan selawat tertentu datang hadir Nabi? Nggak ada, berarti ini mengada-ngada. Itu aja kalau karena agama ini lebih dipahami oleh mereka dari generasi manapun, kalaupun ada terlihat misalnya bisa saja permainan syaitan di situ. Nasallahu salamatan afiyah. Oleh sebab itu berkata Abdullah bin Mas'ud, al khairu kullal khairi fi ittiba'i man salaf wasyarru kullal syarri fi ibtida'i man khalaf. Yaitu sebaikan sesungguhnya ada pada mengikut generasi as-salaf, dan keburukan rata-rata datang dari bid'ah yang diada-adakan oleh al-khalaf. Oleh itu kalau tidak ada contohnya di sana, nggak ada perintah di sana, lalu ditafsirkan orang, patut dicurigai. Kalau perlu dijauhi. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Inilah yang dapat kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.